wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syanovita dari kelas RA8 Manajemen dengan NIM 61201230066. Hari ini saya akan memaparkan materi teori ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Berikut ada beberapa daftar isi dari materi teori ekonomi. Yang pertama ada konsep dasar ekonomi mikro. Yang kedua ada elastisitas permintaan dan penawaran. Yang ketiga ada masalah ekonomi. Yang keempat ada teori permintaan dan penawaran. Yang kelima ada teori produksi. Yang keenam ada tingkah laku atau perilaku konsumen. Yang ketujuh ada struktur pasar. Yang kedelapan ada persaingan monopolitis. Yang kesembilan ada pendapatan nasional. Yang kesepuluh ada pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Yang kesebelas ada kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang kedua-belas ada ekonomi terbuka. Materi yang pertama yaitu konsep dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas. Konsep dasar mencakup permintaan dan penawaran, elastis, konsumen, dan perusahaan, pasar, dan persaingan, biaya dan pendapatan. Masalah pokok ekonomi. Yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada ketimpangan ekonomi, yang ketiga ada pengangguran, yang keempat ada pertumbuhan ekonomi pindah, yang kelima ada ketahanan ekonomi terhadap krisis, dan yang keenam ada akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Materi yang kedua yaitu elastisitas permintaan dan penawaran adalah konsep yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang diminta atau ditawarkan di pasar. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan dan penawaran yaitu yang pertama, ada jumlah persediaan. Apabila perusahaan menyimpan persediaan barang dalam jumlah besar, maka kurva penawaran akan lebih elastis. Hal ini bisa dikarenakan perusahaan tersebut bisa segera memasuk barangnya ke pasar jika ada permintaan dari konsumen atau masyarakat. Lalu yang kedua, ada faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Dan yang ketiga, ada jangka waktu produksi. Jangka waktu berproduksi sangat mempengaruhi elastisitas penawaran. Lalu ada faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Faktor-faktornya memiliki ada 3, yaitu yang pertama ada ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Semakin banyak dan semakin baik barang substitusi, elastisitas permintaannya juga bakal kian besar. Hal ini karena barang-barang yang mempunyai substitusi cenderung memiliki elastisitas harga lebih tinggi dibanding yang tidak memiliki substitusi. Lalu ada jumlah penggunaan barang dan jasa. Jumlah penggunaan barang dan jasa mempresentasikan tingkat kebutuhan dari barang tersebut di kalangan konsumen. Semakin besar jumlah pengguna suatu barang atau jasa. Lalu yang ketiga ada pengeluaran atas barang dan jasa. Semakin besar presentasi pengeluaran terhadap barang dan jasa, elastisitas permintaannya cenderung semakin tinggi. Hal ini karena sebagai misal elastisitas barang mewah memiliki cenderung bersifat elastis karena itu bukan termasuk kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Jenis-jenis alat ekonomi mikro. Berikut ada jenis-jenis dan alat ekonomi mikro, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan menggambarkan kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada waktu tertentu. Lalu yang kedua ada teori ekonomi. Teori ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Lalu yang ketiga ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang menerapkan teori dalam prinsip ekonomi dalam situasi nyata untuk memprediksi kemungkinan hasil. Selanjutnya ada materi ketiga yaitu masalah ekonomi. Apa sih masalah ekonomi itu? Masalah ekonomi merujuk pada kondisi di mana sumber daya yang terbatas harus dipilih dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Hal ini mencakup pernyataan dasar mengenai bagaimana memproduksi barang dan jasa, apa yang harus diproduksi, dan untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Masalah ekonomi timbul karena adanya kelangkaan atau scarcity yang mengharuskan adanya pilihan dan pengorbanan dalam perbuatan keputusan ekonomi. Masalah ekonomi ada apa aja sih? Oke, yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada ketimpangan ekonomi, yang ketiga ada pengangguran, dan yang keempat ada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu teori permintaan dan penawaran. Apa yang dimaksud dengan teori permintaan dan penawaran? Oke, teori permintaan menyatakan bahwa jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen akan meningkat seiring dengan penurunan harga, dan sebaliknya akan menurun seiring dengan kenaikan harga, dengan asumsi faktor lainnya tetap konstan atau ceteris paribus. Oke, sedangkan teori penawaran adalah menyatakan bahwa jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen akan meningkat seiring dengan kenaikan harga dan sebaliknya. Hal ini akan menurun seiring dengan penurunan harga. Oke, faktor terhadap penawaran. Ada dua. Yang pertama, harga barang atau jasa. Kenaikan harga barang atau jasa akan mendorong produsen untuk meningkatkan jumlah penawaran karena mereka akan memperoleh keuntungan lebih besar. Sebaliknya juga dengan penurunan harga cenderung mengurangi jumlah penawaran. Lalu yang kedua ada biaya produksi. Kenapa biaya produksi? Karena jika biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi akan meningkat, produsen mungkin akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan karena profitabilitas berkurang. Jika biaya produksi turun, produsen dapat meningkatkan jumlah penawaran. Di sini ada efek faktor terhadap permintaan. Yang pertama ada pendapatan konsumen, yang kedua ada harga barang substitusi, yang ketiga ada harga barang komplementer. Materi yang kelima yaitu teori produksi. Teori produksi adalah salah satu konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber daya atau input untuk menghasilkan output atau produk. Teori ini sangat penting. Kenapa? Karena membantu perusahaan dalam menentukan kombinasi input yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Faktor produksi ada 4. Yang pertama ada tanah atau land, meliputi semua sumber daya alam yang digunakan dalam produksi. Contohnya lahan pertanian, tambang, dan sumber air. Lalu yang kedua ada tenaga kerja atau labor, merujuk pada upaya manusia yang dikerahkan dalam proses produksi. Kualitas tenaga kerja sangat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga ada apa? Yang ketiga ada modal atau kapital. Modal atau kapital itu meliputi aset fisik seperti mesin, peralatan, dan bangunan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Lalu yang keempat ada kewirausahaan atau entrepreneurship, merupakan kemampuan untuk mengorganisir faktor-faktor produksi lainnya, mengambil risiko, dan mengelola usaha untuk menghasilkan keuntungan. Oke, materi selanjutnya yaitu materi ke-6, tingkah laku atau perilaku konsumen. Perilaku konsumen merujuk pada proses dan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencari, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.
Studi tentang perilaku konsumen bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen, seperti faktor psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi. Lalu selanjutnya ada macam-macam teori konsumen. Yang pertama ada teori ekonomi atau economic theory. Teori ini berpendapat bahwa konsumen membuat keputusan berdasarkan rasionalitas dan keinginan serta kemiskinan utilitas dengan anggaran terbatas. Mereka akan memilih barang atau jasa yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya terendah. Lalu kedua ada teori sosial atau social learning theory. Teori ini menekankan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh interaksi sosial dan pembelajaran dari orang lain. Konsumen dapat belajar dan mengimitasi perilaku orang lain, terutama melalui keluarga, teman, atau pengaruh media. Lalu yang ketiga ada teori perilaku konsumen berbasis psikologi atau psikologi teori. Teori ini memandang perilaku konsumen sebagai hasil dari proses psikologis seperti persepsi, motivasi, belajar, dan membentuk sikap. Faktor-faktor ini mempengaruhi bagaimana konsumen membuat keputusan dalam pembelian produk atau jasa. Prinsip dalam analisis perilaku konsumen ada 3. Yang pertama ada pendapatan yang terbatas, yang kedua ada kemampuan konsumen dalam membedakan biaya dan manfaat, dan yang ketiga ada adanya hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Selanjutnya materi ketujuh yaitu struktur pasar. Struktur pasar adalah jumlah dan ukuran distribusi perusahaan dalam pasar, serta mudah atau tidaknya masuk dan keluar dari pasar. Struktur pasar menjadi ukuran penting dalam mengamati variasi perilaku dan kinerja industri. Kenapa? Karena dapat mempengaruhi kondisi persaingan serta tingkat harga barang dan jasa berdasarkan jumlah penjual, jenis barang, dan tingkat persaingan. Selanjutnya ada 5 jenis-jenis struktur pasar. Yang pertama ada struktur pasar persaingan sempurna, yang kedua ada struktur pasar oligopoli, yang ketiga ada struktur pasar monopoli, yang keempat ada struktur pasar monopolistik, dan yang kelima ada struktur pasar monopoli. Materi yang ke-8 ada persaingan monopolitis. Persaingan monopolitis adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan produk yang serupa, tetapi sedikit berbeda. Karena setiap perusahaan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Meskipun tetap ada persaingan, contoh pasar ini adalah pasar pakaian, restoran, atau produk kosmetik, di mana konsumen dapat memilih antara sebagai merek atau varian baru dengan perbedaan kecil. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri persaingan monopolitis, yaitu ada 4. Yang pertama ada banyak penjual di pasar, yang kedua ada produk mirip tetapi berbeda, yang ketiga ada kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga, dan yang keempat ada mobilitas sumber daya yang mudah. Selanjutnya ada materi 9, yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya dalam 1 tahun, pendapatan nasional mencerminkan kesejahteraan ekonomi suatu negara dan digunakan sebagai indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dapat dihitung dengan berbagai metode, seperti metode produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Selanjutnya ada jenis-jenis pendapatan. Jenis-jenis pendapatan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua ada produk nasional bruto atau PNB. Lalu yang ketiga ada pendapatan nasional neto atau PNN. Menghitung pendapatan nasional, yang pertama ada pendekatan produksi. Pendekatan produksi ini menghitung total nilai tambahan yang dihasilkan oleh sektor ekonomi di suatu negara. Lalu yang kedua ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini menghitung total pengeluaran untuk membeli barang dan jasa final yang dihasilkan dalam perekonomian, termasuk konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Lalu yang ketiga ada pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini menghitung total
pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi seperti upah sewa, bunga, dan keuntungan. Selanjutnya ada materi ke-10, yaitu pengertian pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas itu apa sih? Oke, pasar bebas itu adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah atau pihak lain. Dalam konteks perdagangan luar negeri, pasar bebas juga mencerminkan kegiatan perdagangan antar negara yang berlangsung tanpa hambatan, di mana masyarakat memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi lintas negara tanpa intervensi atau kebijakan pembatasan dari pemerintah masing-masing. Lalu ada jenis-jenis struktur pasar bebas, itu ada 5. Yang pertama ada AFTA. AFTA itu ASEAN Free Trade Area. Yang kedua ada NAFTA, North America Free Trade Area. Yang ketiga ada CAFTA, China ASEAN Free Trade Area. Yang keempat ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Yang terakhir ada WTO, World Trade Organization. Oke, ada tantangan akibat pasar bebas. Tantangan akibat pasar bebas yaitu ada 4. Yang pertama ada nilai tukar rupiah yang lemah terhadap dolar. Yang kedua ada infrastruktur yang belum memadai. Yang ketiga ada industri yang rentan dan rapuh. Yang keempat ada lonjakan impor. Selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Apa sih kebijakan fiskal dan moneter? Oke, kebijakan fiskal dapat didefinisikan sebagai kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini melibatkan manipulasi anggaran pemerintah, baik dari sisi pendapatan, terutama pajak, maupun belanja negara, untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Secara lebih spesifik, kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi agregat ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem perpajakan. Tujuannya adalah untuk menstabilkan perekonomian, mendorong pertumbuhan, dan mencapai berbagai sasaran ekonomi makro lainnya. Fungsi kebijakan fiskal ada 4. Yang pertama ada fungsi otoritas, yang kedua ada fungsi perencanaan, yang ketiga ada fungsi pengawasan, dan yang keempat ada fungsi alokasi. Tujuan kebijakan moneter ada 4 juga. Yang pertama ada stabilitas ekonomi, yang kedua ada kesempatan kerja, yang ketiga ada kestabilisan harga, yang keempat ada neraca pembayaran internasional. Tujuan kebijakan fiskal yaitu ada 4 juga: menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan memperbaiki distribusi pendapatan. Jenis-jenis kebijakan moneter juga ada 2. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Oke, materi yang terakhir adalah ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka adalah sistem ekonomi yang membuka perbatasan untuk perdagangan, investasi, dan pergerakan tenaga kerja antar negara. Sistem ini memiliki berbagai manfaat, termasuk meningkatkan standar hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi. Namun, ekonomi terbuka juga memiliki kelemahan, seperti ketergantungan luar negeri, persaingan global, dan potensi ketidaksetaraan. Memahami manfaat dan tantangan ekonomi terbuka sangat penting untuk membentuk kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil. Lalu selanjutnya ada fungsi ekonomi terbuka, dibagi menjadi 3, yaitu meningkatkan standar hidup, yang kedua ada meningkatkan efisiensi, dan yang ketiga ada membuka peluang investasi. Meningkatkan standar hidup adalah akses ke barang dan jasa dari seluruh dunia, memungkinkan konsumen untuk menikmati berbagai pilihan dan kualitas yang lebih tinggi. Hal ini meningkatkan standar hidup dan memberikan kesempatan untuk mengonsumsi produk yang tidak tersedia di dalam negeri. Oke, selanjutnya yang kedua ada meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi ekonomi terbuka mendorong spesialisasi dan perdagangan, memungkinkan negara-negara untuk fokus pada produksi barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Hal ini
meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada membuka peluang investasi. Membuka peluang investasi ekonomi terbuka, menarik investasi asing, memberikan akses ke modal, teknologi, dan keahlian yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Karena hal ini memungkinkan negara-negara untuk membangun infrastruktur, mengembangkan industri baru, dan menciptakan lapangan kerja. Dampak ekonomi terbuka, yang pertama ada dampak ekonomi terbuka. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada perubahan struktur ekonomi, yang ketiga ada peningkatan teknologi, yang keempat ada persaingan global, dan yang terakhir ada ketidaksetaraan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi tersebut dalam materi pertama hingga ke-12, yaitu kesimpulannya adalah konsep dasar ekonomi mikro mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam perekonomian, serta bagaimana keputusan mereka mempengaruhi penawaran dan permintaan barang, serta lokasi sumber daya yang terbatas. Elastisitas permintaan dan penawaran mengukur sejauh mana perubahan harga memengaruhi jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Permintaan elastis terjadi jika perubahan harga barang mempengaruhi jumlah yang diminta. Sementara penawaran elastis menunjukkan respon besar terhadap perubahan harga. Masalah ekonomi dalam masalah utama adalah kelangkaan sumber daya yang tidak terbatas, sehingga masyarakat harus membuat pilihan dalam penggunaan sumber daya yang ada. Kemudian memunculkan konsep biaya peluang. Teori permintaan dan penawaran. Teori ini menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Permintaan cenderung menurun dengan kenaikan harga, sedangkan penawaran cenderung meningkat dengan kenaikannya. Teori produksi membahas bagaimana perusahaan menggabungkan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah untuk menghasilkan barang dan jasa, serta hubungan antara input dan output yang dihasilkan. Lalu selanjutnya ada tingkah laku atau perilaku konsumen. Konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan preferensi, pendapatan, dan harga barang. Mereka berusaha memaksimalkan kepuasan atau utilitas dengan anggaran yang terbatas. Selanjutnya ada struktur pasar. Struktur pasar mencakup berbagai jenis pasar seperti pasar persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Setiap struktur pasar memiliki karakteristik yang mempengaruhi harga dan jumlah barang yang diperdagangkan. Lalu selanjutnya ada persaingan monopolitis. Monopolitis ini adalah bentuk pasar di mana banyak penjual menawarkan barang yang serupa, tapi tidak identik, sehingga kemungkinan mereka untuk memiliki sedikit kekuatan pasar dengan diferensiasi produk sebagai kunci persaingan. Selanjutnya ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi. Selanjutnya ada pasar bebas. Pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Dalam pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan pasar tanpa intervensi pemerintah. Namun, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui kebijakan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal melibatkan pengeluaran dan pajak pemerintah untuk memengaruhi ekonomi. Sedangkan kebijakan moneter melibatkan pengaturan jumlah uang beredar oleh bank sentral. Untuk apa? Untuk mengontrol inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah ekonomi terbuka dan interaksi global. Apa itu? Oke. Kesimpulan itu adalah ekonomi terbuka berarti negara terlibat dalam perdagangan internasional. Interaksi global ini memungkinkan negara untuk mengimpor dan mengekspor barang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui akses ke pasar internasional. Itu saja kesimpulannya. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya tentang teori ekonomi.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.